Berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Bagaimana kabar Ananda sekalian? Ibu berharap semua Ananda dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti PJJ kita dari rumah. Sebelum kita mendalami materi kita hari ini, terlebih dahulu kita siapkan hati kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur atas para penulis kitab suci. Berkat kesaksian iman mereka, kami mampu mengenal Engkau dan Putramu Yesus Kristus. Kami mohon hadirlah di tengah kami, agar melalui pelajaran ini, kami semakin terdorong untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, dan menjadikan firman-Mu itu sebagai arah dan pedoman hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah kita membuka pembelajaran kita dengan doa pembukaan, kita akan mendalami materi kita hari ini dan judul kita adalah Kitab Suci Perjanjian Baru Part 1. Adapun kompetensi dasar kita 3.7 memahami kitab suci dan tradisi sebagai dasar iman Kristiani dan indikator pencapaian hasil belajar. Pada akhir pembelajaran diharapkan siswa mampu yang pertama menjelaskan proses tersusunnya kitab suci Perjanjian Baru, yang kedua menyebutkan bagian-bagian kitab suci Perjanjian Baru, dan yang ketiga menjelaskan alasan membaca kitab suci. Ananda sekalian, minggu yang lalu kita sudah mendalami materi kita, Kitab Suci Perjanjian Lama. Dan hari ini kita akan melanjutkan kembali materi kita, Kitab Suci Perjanjian Baru part pertama. Untuk itu, kita akan memahami bahwa penuturan kisah sangat dipengaruhi oleh sudut pandang orang yang mengisahkannya. Bagaimana hal itu terjadi? Mari kita baca satu kisah berikut ini yang berjudul Satu Peristiwa Dua Sudut Pandang. Suatu pagi terjadi kecelakaan. Seorang peserta didik sekolah menengah yang ngebut di jalanan menabrak kendaraan lain di depannya. Motornya hancur, ia sendiri terluka parah sehingga harus dirawat di rumah sakit. Banyak orang menyaksikan peristiwa itu. Ketika sampai di rumahnya, seorang bapak yang melihat peristiwa tersebut bercerita kepada tetangganya. Tadi pagi saya melihat seorang peserta didik sekolah menengah mengendarai motornya dalam keadaan ngebut sampai akhirnya ia menabrak kendaraan di depannya. Sekarang ia dibawa ke rumah sakit. Sementara itu, sang pengendara motor setelah dirawat selama seminggu, ia berkata kepada teman yang menjenguknya, "Saya bersyukur masih hidup. Seandainya Tuhan tidak melindungi saya, pasti saya sudah meninggal. Tuhan rupanya masih sayang kepada saya, walaupun saya tidak layak di hadapannya." Bagi saya, peristiwa tabrakan minggu lalu itu adalah cara Tuhan menegur saya supaya saya tidak menjadi anak berandalan. Tuhan mau supaya saya menyayangi hidup yang telah Ia berikan. Tuhan juga mau agar saya tidak memberi kesusahan pada kedua orang tua saya. Ananda sekalian, setelah kita membaca kisah yang berjudul Satu Peristiwa Dua Sudut Pandang, mengapa penuturan peristiwa kecelakaan yang satu dan sama tetapi penuturannya berbeda? Lalu, faktor apa yang membuat penuturan cerita tersebut menjadi berbeda? Kemudian, penuturan siapa yang paling benar? Ananda sekalian, dalam cerita Satu Peristiwa Dua Sudut Pandang hendak menggambarkan bahwa orang yang pertama hanya melihat suatu peristiwa dan menuturkannya semata-mata
sebagai peristiwa faktual. Sedangkan sang pengendara motor melihat bahwa dalam peristiwa tersebut tidak melulu pengalaman manusiawi. Ia merasa di dalamnya ada campur tangan Tuhan. Kita akan melihat kutipan kitab suci Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21. Yesus memberi makan 5.000 orang. Silahkan Ananda di rumah buka kitab sucinya. Ibu akan membacakan perikop ini untuk kita semua. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Ananda sekalian, setelah kita membaca kutipan kitab suci, mari kita membandingkan kisah satu peristiwa, 2 sudut pandang dengan kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Menurut Ananda sekalian, apakah kisah Yesus memberi makan 5.000 orang merupakan kisah yang sungguh-sungguh terjadi seperti itu? Kemudian, pribadi Yesus yang bagaimana yang hendak diwartakan melalui kutipan kitab suci tersebut? Selanjutnya, pesan apa yang mau disampaikan melalui kisah tersebut? Kisah Yesus memberi makan 5.000 orang bukan suatu laporan peristiwa sejarah, melainkan suatu kisah yang dilatar belakangi kesan yang mendalam dari tiap penulisnya. Kesan yang mendalam itu sudah diwarnai juga iman mereka akan Yesus sebagai Mesias yang dinantikan. Karena latar belakang masing-masing penulis berbeda, maka cara penyampaiannya pun berbeda. Tetapi di balik perbedaan itu, ada satu hal yang sama yang hendak diungkapkan mereka, yakni iman akan Yesus yang berbelas kasih, Yesus yang selalu peduli dan mengajak para muridnya juga peduli terhadap nasib sesamanya. Setelah kita mendalami bahwa penuturan kisah sangat dipengaruhi oleh sudut pandang orang yang mengisahkannya, kita akan mendalami kitab suci Perjanjian Baru. Pada bagian ini kita akan melihat istilah Perjanjian Baru dan juga proses tersusunnya Perjanjian Baru. Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru, walaupun sama-sama sabda Allah, merupakan 2 kitab yang berbeda. Perbedaan dapat dilihat dalam perjanjian itu.
Buku yang lama atau yang disebut dengan Perjanjian Lama berbicara mengenai perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel. Sedangkan buku kedua yang sekarang disebut Perjanjian Baru berbicara mengenai perjanjian Tuhan dengan umat manusia seluruhnya dalam diri Yesus dari Nazaret. Perjanjian Baru sebetulnya tidak banyak bicara mengenai perjanjian, melainkan mengenai Yesus. Namun, kekhususan dari Perjanjian Baru bahwa melihat diri sebagai lanjutan dari Perjanjian Lama. Ada suatu kesinambungan, maka kedua-duanya itu dilihat sebagai perjanjian Tuhan dengan umat manusia. Hanya dalam fase pertama atau dalam perjanjian yang lama itu, perjanjian masih dibatasi pada bangsa Israel. Sedangkan dalam periode yang kedua, disebut perjanjian yang baru, hubungan itu diperluas kepada umat manusia seluruhnya. Maka isi daripada kata perjanjian lebih jelas dalam Perjanjian Lama, tetapi lebih mendalam dalam Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Baru, Tuhan berhubungan dengan umat manusia bukan lagi melalui suatu naskah perjanjian, melainkan melalui putranya sendiri, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu bagaimana proses penyusunan kitab suci Perjanjian Baru? Ke-27 kitab dalam Perjanjian Baru tentu saja tidak langsung jadi, tetapi melalui proses yang kurang lebih 100 tahun. Ketika Yesus masih hidup, tidak seorang pun di antara murid-muridnya yang terpikir untuk mencatat tentang apa yang ia lakukan atau apa yang ia katakan, atau segala sesuatu tentang kehidupan Yesus. Para murid hanya ingin menjadi murid Yesus yang mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Mereka tinggal bersama Yesus. Mereka belajar mendengarkan ajaran Yesus dan menyaksikan tindakan Yesus. Baru sesudah Yesus bangkit, mereka mulai merasakan arti kehadiran Yesus bagi hidup mereka. Dan banyak orang yang selama ini mengikuti Yesus akhirnya percaya kepada Yesus. Sesudah Yesus bangkit, para murid mulai sadar bahwa Yesus yang selama ini diikuti adalah sosok yang menjadi kegenapan janji Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka peristiwa Pentakosta seolah-olah membakar hati para murid untuk mulai berani bercerita kepada banyak orang tentang siapa Yesus sesungguhnya. Berkat Pentakostalah para murid mulai keluar dari persembunyian dan pergi ke berbagai tempat menceritakan secara lisan tentang ajaran, karya atau mujizat-mujizat serta hidup Yesus. Dari situlah terbentuk semakin banyak kelompok orang yang percaya kepada Yesus di berbagai kota, tapi sampai ke wilayah di luar Palestina. Karena orang-orang yang percaya kepada Yesus itu tersebar di berbagai kota dan tidak selamanya para rasul bisa hadir di tengah mereka, maka kadang-kadang komunikasi dilakukan melalui surat. Surat itu bisa berisi wejangan untuk menyelesaikan masalah atau pengajaran atau cerita-cerita tentang kehidupan Yesus. Baru sesudah para murid meninggal dan umat yang percaya kepada Yesus Kristus semakin banyak,
muncullah kebutuhan akan tulisan baik mengenai hidup Yesus, karya Yesus, sabda Yesus, maupun akhir hidupnya. Berkat bimbingan Roh Kudus, mereka menuliskan kisah tentang Yesus berdasarkan cerita-cerita dari para saksi mata, para pengikut Yesus yang sudah beredar dan berkembang luas di tengah-tengah masyarakat. Tentu tulisan-tulisan tersebut dipengaruhi oleh kemampuan, iman, maksud dan tujuan penulis, serta situasi jemaat yang dituju oleh tulisan itu. Oleh sebab itu, kita tidak perlu heran jika tulisan-tulisan dari para penulis tentang Yesus tersebut terdapat perbedaan. Karena mereka bukan menulis suatu laporan atau sejarah tentang Yesus, melainkan melalui tulisan itu mereka mau mewartakan iman mereka dan iman jemaat akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, untuk memahami lebih dalam tentang proses tersusunnya tulisan-tulisan mengenai Yesus Kristus, kita harus mulai dari periode hidup Yesus sampai pembentukan kanon Perjanjian Baru. Antara tahun 7 atau 6 sebelum Masehi sampai tahun 30 sesudah Masehi. Yesus lahir sekitar tahun 7 atau 6 sebelum Masehi. Dia dibesarkan di desa Nazaret di wilayah Galilea. Ia seorang Yahudi yang saleh yang menaati hukum dengan penuh semangat. Matius 5 ayat 17. Sekitar tahun 27 atau 28 Masehi, Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Kemudian ia berkarya sebentar seperti Yohanes Pembaptis, yaitu bersama dengan murid-muridnya membaptis. Yohanes 3 ayat 22 sampai dengan 26. Tetapi kemudian ia berkeliling di seluruh Galilea dan Yudea untuk mewartakan kerajaan Allah. Ketika Yesus lahir dan tampil di depan umum, Palestina berada di bawah kekuasaan Roma dipimpin oleh Kaisar Agustus, dan di Palestina dipimpin oleh Herodes Agung. Dalam situasi seperti itu, ada suasana kebencian di kalangan orang Yahudi terhadap penjajah Roma. Sementara itu, dalam kehidupan umat Yahudi, sejak lama tumbuh keyakinan bahwa Allah mereka adalah Allah yang setia dan selalu terlibat dalam seluruh kehidupan umatnya. Dalam kondisi dijajah oleh bangsa lain, mereka menaruh harapan pada Allah yang akan membebaskan mereka dari derita dan penjajahan. Maka campur tangan Allah itu diyakini akan dilaksanakan melalui seorang tokoh yang disebut Mesias. Mesias digambarkan sebagai utusan Allah, seorang pahlawan yang akan membebaskan Israel dari penjajah dan antek-anteknya. Maka timbullah berbagai gerakan mesianisme. Salah satu gerakan mesianisme bercorak keagamaan seperti yang dirintis Yohanes. Yohanes mewartakan bahwa Allah akan memenuhi janjinya bila mana bangsa Israel bertobat sebagaimana dituntut oleh para nabi. Matius 3
ayat 1 sampai dengan 12. Yohanes juga memberitakan tentang Yesus sebagai utusan Allah yang akan membawa pembebasan bagi mereka. Seruan pertobatan Yohanes ditanggapi bangsa Israel. Mereka akhirnya memberi diri dibaptis oleh Yohanes sebagai tanda pertobatan. Yesus pun mengikuti mereka sebagai tanda solidaritas dengan mereka. Setelah dibaptis oleh Yohanes, Yesus meneruskan pesan yang sudah diserukan oleh Yohanes. Tetapi gambaran Yohanes tentang diri Yesus sebagai Mesias berbeda dengan yang dipahami Yesus sendiri. Yohanes menggambarkan bahwa campur tangan Allah akan terlaksana secara mengerikan. Sedangkan Yesus menyatakan campur tangan Allah sebagai kabar baik sebagaimana dinyatakan oleh para nabi, yakni hidup, sabda, dan karyanya. Dalam mewartakan misinya sebagai Mesias, Yesus kerap mengajar dengan menggunakan perumpamaan. Mengapa? Agar mudah ditangkap oleh orang-orang sederhana. Namun demikian, semua disampaikan dengan kewibawaan ilahi. Itulah sebabnya Yesus selalu bersabda, "Aku berkata kepadamu," dan seterusnya. Markus 1 ayat 27. Jadi Yesus juga tampil dengan gaya dan cara hidup yang berbeda dengan orang lain. Kerap kali Yesus melanggar kaidah-kaidah umum yang berlaku. Misalnya, menyembuhkan orang pada hari Sabat, kemudian bergaul dengan orang-orang berdosa, lalu makan bersama atau mengadakan perjamuan dengan orang-orang yang oleh masyarakat dicap sebagai sampah masyarakat atau pendosa. Yesus banyak melakukan mujizat. Yesus mengampuni dosa, membangkitkan orang mati, yang menurut pandangan banyak orang hal itu hanya bisa dilakukan oleh Allah saja. Sebagian orang yang melihat tindakan Yesus itu semakin mengagumi Yesus dan semakin membuat orang bertanya-tanya siapa sebenarnya Yesus itu. Kita bisa baca dari Markus 8 ayat 27 sampai dengan 30 dan juga dalam Injil lain. Tetapi hal yang sama membuat kebencian kaum Farisi, khususnya para imam dan ahli-ahli Taurat. Yesus itu dianggap oleh mereka menghujat Allah. Kendati demikian, Yesus tidak takut dan tetap mewartakan kedatangan kerajaan Allah dan mengajak setiap orang yang mendengarnya bertobat dan percaya kepada Injil. Jadi kebencian para pemimpin agama dan kaum Farisi tampak dalam tindakan mereka yang selalu menguji Yesus untuk mencari-cari kesalahan Yesus. Bahkan diceritakan bahwa beberapa kali mereka bersekongkol untuk membunuh Yesus. Tetapi Yesus berhasil menyingkir, meloloskan diri. Hingga pada akhirnya mereka menggunakan kesempatan perayaan Paskah untuk menangkap Yesus. Yesus ditangkap, kemudian diadili oleh pengadilan agama atau Sanhedrin. Nah, disinilah Yesus diputuskan untuk dihukum mati. Maka mereka membawa Yesus kepada penguasa Roma, yakni Pontius Pilatus, untuk mengizinkan menghukum mati Yesus. Atas desakan orang banyak, akhirnya Pontius Pilatus menjatuhkan hukuman mati di kayu salib. Nah, kemungkinan besar hal itu terjadi sekitar tanggal 7 April tahun 30 Masehi. Nah, sejak penangkapan Yesus di Taman Getsemani,
Murid-murid yang selama ini selalu bersama-sama dengan Yesus sangat ketakutan. Petrus menyangkal, para murid yang lain pergi entah kemana. Yesus harus menghadapi pengadilan sendirian, bahkan berjalan salib tanpa mereka. Sampai akhirnya Yesus wafat di salib. Sesaat seolah-olah apapun tentang Yesus lenyap di telan bumi. Para murid sendiri bersembunyi di rumah-rumah. Mereka tidak berani tampil di muka umum. Titik balik mulai muncul ketika 3 hari kemudian mereka mendapati Yesus bangkit. Tidak ada laporan dan kesaksian yang utuh tentang kebangkitan Yesus. Mereka hanya menceritakan tentang makam Yesus yang kosong dengan hanya menyisakan kain kafan serta malaikat yang memberitakan kebangkitan Yesus. Beberapa waktu kemudian mengalami beberapa kali penampakan Yesus. Mereka mengalami seolah Yesus yang hadir dalam wujud mulia. Nah, kebangkitan Yesus itu memperkokoh iman mereka. Mereka menjadi semakin percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh Mesias, Putra Allah, Tuhan, dan Penyelamat. Mereka semakin yakin akan segala sesuatu yang telah diwartakan Perjanjian Lama tentang Mesias, dan hal itu dilihat terlaksana dalam diri Yesus. Nah, keyakinan baru ini dirasakan mereka datang dari Allah sendiri, bukan hasil olah pikir mereka. Lebih-lebih berkat Pentakosta, keyakinan dan keberanian itu semakin menguatkan mereka untuk memberi kesaksian kepada semua orang. Kemudian antara tahun 40 sampai 120 Masehi, penyusunan dan penulisan kitab suci Perjanjian Baru. Karangan tertua dari kitab suci Perjanjian Baru ialah 1 Tesalonika, ditulis sekitar tahun 40-an. Sedangkan yang paling akhir adalah 2 Petrus, tahun 120-an. Yesus pasti tidak menulis apapun yang berkaitan dengan karya dan sabda-sabdanya. Tidak juga menyuruh para muridnya untuk menuliskannya, meskipun Yesus bisa membaca dan menulis. Yesus hanya berkeliling mengajar dan berbuat baik seperti menyembuhkan, mengusir setan, dan sebagainya. Di dalam pengajarannya, Yesus kerap kali menggunakan kitab suci. Tetapi kitab suci yang Yesus gunakan adalah kitab suci Perjanjian Lama. Namun karena sabdanya dan hidupnya serta karyanya begitu mengesankan dan berwibawa, maka banyak orang tertarik dan mengikuti Yesus. Lebih-lebih setelah kebangkitan Yesus, di mana Yesus diakui dengan berbagai macam gelar seperti Kristus, Tuhan, Juru Selamat, dan sebagainya. Maka para pengikutnya mulai meneruskan apa yang telah dimulai oleh Yesus. Mereka berkeliling tidak hanya di Palestina, tetapi sampai di luar Palestina untuk mewartakan karya keselamatan Allah yang terlaksana melalui Yesus Kristus. Mula-mula para murid mulai mewartakan Yesus secara lisan. Dan inti pewartaan pada mulanya adalah wafat dan kebangkitan Yesus. Kita bisa bandingkan kisah para rasul, khotbah Petrus pada hari Pentakosta, Kisah Rasul 2. Kemudian pewartaan itu berkembang dengan mewartakan juga hidup, karya, dan sabda Yesus. Dan yang terakhir adalah masa mudanya Yesus atau masa kanak-kanaknya Yesus. Semua diwartakan dalam terang kebangkitan, karena kebangkitan Yesus merupakan dasar dari iman kepada Yesus Kristus. Nah, setelah komunitas jemaat berkembang di berbagai kota,
Maka seringkali para rasul berhubungan dengan komunitas tersebut melalui utusan dan surat-surat. Itulah sebabnya karangan yang tertua dan tertulis adalah dalam bentuk surat. Karena banyak komunitas yang perlu untuk terus dibina, sementara para saksi mata jumlahnya terbatas, maka mulailah juga ditulis beberapa pokok iman yang penting, seperti kisah kebangkitan, sengsara, sabda-sabda Yesus, dan karya Yesus dengan maksud untuk membina mereka. Setelah generasi pertama mulai menghilang, maka dibutuhkan tulisan-tulisan tentang Yesus yang dapat dipertanggungjawabkan. Maka muncullah karangan-karangan yang masih berupa fragmen-fragmen, kisah sengsara, mujizat-mujizat, kumpulan sabda, kumpulan perumpamaan, dan sebagainya. Dari situ akhirnya disusunlah Injil-Injil dan kisah para rasul, sampai akhirnya seperti yang kita miliki sekarang ini. Injil itu disusun berdasarkan atas tradisi, baik tradisi lisan maupun tradisi tertulis, yang disesuaikan dengan maksud dan tujuan penulis serta situasi jemaat. Selanjutnya antara tahun 120 sampai dengan tahun 400 Masehi, pembentukan kanon atau daftar resmi kitab suci Perjanjian Baru. Pada awal abad kedua sampai akhir abad kedua, muncul begitu banyak tulisan tentang Yesus yang membingungkan umat beriman. Dalam situasi seperti itu, umat mulai mencari kepastian. Manakah kitab-kitab yang membina iman sejati? Untuk mengatasi hal tersebut, pada akhir abad kedua, mulai tahun 200, beberapa tokoh penting mulai menyaring karangan-karangan yang ada. Mereka menyusun daftar karangan yang berwibawa dan layak disebut kitab suci. Sementara karangan-karangan yang menyeleweng dari iman sejati ditolak. Salah satu daftar yang terkenal pada saat itu adalah Kanon Muratori. Sekitar tahun 254, Origenes memberikan daftar kisah yang umum diterima dan daftar kitab-kitab yang harus ditolak. Juga Eusebius pada tahun 303 menyajikan kitab yang umum diterima dan sejumlah karangan yang mesti ditolak. Pada tahun 300 secara umum yang sudah diterima sebagai kitab suci adalah 4 Injil seperti sekarang, 13 surat Paulus, kisah para rasul, 1 Petrus, 1 Yohanes, dan Wahyu. Pada tahun 400, barulah perbedaan pendapat dalam hal jumlah kitab suci hampir hilang seluruhnya. Pada tahun 367, Betrik Alexandria yang bernama Athanasius menyusun daftar kitab suci yang termasuk Perjanjian Baru. Jumlahnya 27 seperti yang kita miliki sekarang. Demikian juga Konsili Hippo tahun 393 dan Konsili Kartago tahun 397 menetapkan daftar yang sama. Setelah kita mendalami istilah Perjanjian Baru dan proses tersusunnya kitab suci Perjanjian Baru, kita akan melanjutkan dalam pertemuan minggu depan bagian kitab-kitab yang termasuk dalam Perjanjian Baru dan pentingnya mendalami kitab suci Perjanjian Baru. Untuk tugas, silakan Ananda kerjakan poin nomor 1 dan nomor 2. Dan untuk menutup pembelajaran kita, mari kita siapkan hati, kita berdoa. Kita doakan Mazmur 62 ayat 2 sampai dengan 13. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita bertemu dalam pembelajaran kita minggu depan. Selamat belajar. Shalom.